Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Nursifa Setiautami, NPM 037117114144. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk-bentuk wirausaha dalam rangka memenuhi tugas UAS mata kuliah Kewirausahaan Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Nita Karmila MPD. Nah, di sini saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Pakuan. Selamat menyaksikan. Tahukah kamu apakah yang dimaksud dengan kewirausahaan? Ya, kamu benar. Kewirausahaan adalah kemampuan kreatif dan inovatif yang dijadikan kiat, dasar, sumber daya, proses, dan perjuangan untuk menciptakan nilai tambah barang dan jasa yang dilakukan dengan keberanian untuk menghadapi resiko. Nah, selanjutnya terdapat badan-badan wirausaha yang terbagi menjadi 5. Apa saja ya badan-badan wirausaha itu? Yang pertama, badan usaha industri. Yang kedua, badan usaha perniagaan. Yang ketiga, badan usaha agraris. Yang keempat, badan usaha ekstraktif. Dan yang kelima, badan usaha jasa. Badan usaha industri merupakan badan usaha yang pekerjaannya mengolah bahan mentah menjadi bahan jadi yang siap dikonsumsi. Proses pengolahan bahan dasar tersebut merupakan proses pengolahan bentuk barang jadi yang menimbulkan banyak manfaat. Contoh badan usaha industri tersebut bergerak pada industri logam, industri tekstil, industri sepatu, industri kerajinan tangan, industri mobil, dan sebagainya. Kemudian, badan usaha perniagaan adalah badan usaha yang pengelolaan usahanya membeli barang-barang untuk dijual kembali tanpa mengubah sifat barang. Badan usaha perniagaan merupakan badan usaha yang bergerak dalam aktivitas menyalurkan dan menjual kembali dari produsen ke tangan konsumen. Contoh badan usaha tersebut antara lain ekspor-impor, grosir, agen, pedagang eceran, dan sebagainya. Selanjutnya, badan usaha agraris merupakan badan usaha yang bergerak dalam pengolahan dalam usaha tanah. Badan usaha agraris sangat erat hubungannya dengan keadaan alam, misalnya iklim, cuaca, keadaan tanah, dan sebagainya. Dengan perkataan lainnya, badan usaha agraris itu merupakan badan usaha yang mengolah dan memanfaatkan bantuan alam, sehingga barang yang diolahnya itu banyak manfaatnya untuk kepentingan konsumen. Contohnya pertanian, perkebunan, perikanan, kehutanan, dan lain sebagainya. Lalu badan usaha ekstraktif yang merupakan badan usaha yang mengolah dan mengelola penggalian, mengambil, serta mengumpulkan kekayaan dari alam yang sudah tersedia sebelumnya. Contoh badan usaha ekstraktif antara lain pertambangan, pembuatan garam, migas, dan sebagainya. Barang-barang yang sudah tersedia dari pertambangan diantaranya timah, batu bara, minyak, aspal, perak, emas, tembaga, seng, besi, baja, dan sebagainya. Selanjutnya, badan usaha jasa yang merupakan badan usaha di mana aktivitas usahanya bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa pada konsumen. Badan usaha ini hanya memberikan atau menyewa jasa kepada orang lain atau badan usaha lainnya. Badan usaha jasa dapat dipisahkan menjadi badan usaha finansial dan badan usaha non-finansial. Usaha finansial selalu bergerak dalam bidang pemberian atau pelayanan jasa-jasa kredit uang. Contoh badan usaha finansial antara lain bank, koperasi, asuransi, dan sebagainya.
Sedangkan jasa non-finansial merupakan aktivitas memberikan pelayanan jasa-jasa lain di luar pemberian kredit uang. Contoh badan usaha non-finansial diantaranya jasa persewaan, hiburan, profesi, dan usaha pertanggungan seperti asuransi dan jasa bank. Selanjutnya, terdapat bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum. Apa saja ya bentuk-bentuk badan usaha yang dilihat dari legalitas hukum tersebut? Ya, kamu benar sekali. Bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum terdapat 4 bagian. Yang pertama, badan usaha perseorangan. Yang kedua, persekutuan firma. Yang ketiga, persekutuan komanditer atau CV. Yang keempat, perseroan terbatas atau PT. Badan usaha perseorangan adalah badan usaha yang didirikan oleh seseorang dan ia sendiri yang memimpin, pemiliknya, serta bertanggung jawab atas segala pekerjaannya. Badan usaha perseorangan itu merupakan badan usaha yang dikelola dan diawasi oleh seseorang. Karena modal usaha itu milik seorang, maka segala keuntungan yang diperoleh miliknya. Segala kerugian atau resiko menjadi tanggung jawab sendiri. Bentuk usaha perseorangan merupakan bentuk usaha yang banyak dipilih oleh masyarakat karena prosedur pendiriannya sangat sederhana dan tidak banyak birokrasi. Selanjutnya, persekutuan firma adalah badan usaha yang didirikan oleh lebih dari satu orang untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, sekaligus sebagai pemilik. Tanggung jawab sekutu tidak terbatas pada jumlah modal yang disetorkannya. Jika perusahaan menderita kerugian, maka seluruh kekayaan pribadi sekutu dapat dijaminkan untuk menutup kerugian perusahaan. Untuk mendirikan persekutuan firma, ada kesepakatan membuat suatu akte resmi atau akte di bawah tangan. Selanjutnya, persekutuan komanditer atau CV adalah suatu perkumpulan di mana satu atau lebih anggotanya mengikat diri untuk menyerahkan modalnya ke dalam perusahaan yang dijalankan oleh satu orang atau lebih beberapa anggota lainnya dengan nama bersama dan mereka yang merupakan pemiliknya. Persekutuan komanditer atau CV itu adalah suatu persekutuan yang didirikan oleh beberapa orang atau sekutu yang menyerahkan dan mempercayakan uangnya untuk dipakai dalam persekutuan, di mana para anggota persekutuan menyerahkan uangnya tidak perlu sama besarnya. Kemudian, perseroan terbatas atau PT adalah suatu perseroan yang memperoleh modalnya dengan mengeluarkan sero-sero atau saham, di mana tiap orang dapat memiliki satu atau lebih saham serta bertanggung jawab sebesar modal yang diberikan. Tanda keikutsertaan seseorang sebagai pemilik adalah adanya saham yang dimiliki, artinya makin besar jumlah saham yang dimiliki, maka semakin besar pula andil dan kedudukannya sebagai pemilik perusahaan. Adapun tanggung jawab seorang pemegang terhadap pihak ketiga terbatas pada modalnya sahamnya. Perseroan terbatas atau PT adalah perusahaan yang berbadan hukum dan terdapat pemisahan antara kekayaan perusahaan dan kekayaan pribadi pemiliknya. Dari berbagai penjelasan tadi, bahwasannya terdapat kesimpulan atas kewirausahaan yang memiliki berbagai macam badan usaha dan juga bentuk-bentuk wirausaha, di mana badan usaha tersebut terbagi menjadi 5: badan usaha industri, badan usaha perniagaan, badan usaha agraris, badan usaha ekstraktif, dan badan usaha jasa. Sedangkan bentuk-bentuk badan usaha dilihat dari legalitas hukum terbagi menjadi 4: badan usaha perseorangan, persekutuan firma, persekutuan komanditer atau CV, dan perseroan terbatas atau PT.
Baik, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman.